siapa sebenarnya yang gagal membedakan dua hal yang berbeda 180 derajat? Jangan-jangan ini bukan soal kebenaran, tapi soal kebutaan intelektual yang dibungkus dengan ayat, bukan? Shalom saudara-saudari, salve, welcome back to the jungle of Protestantism. Ya, hari ini saya ingin menjawab satu video dari seorang pengkhotbah Protestan, Albert Rumampu, yang merasa tidak cari gara-gara, tapi ternyata menyebut Romo Katolik secara langsung, menuding kami menyebarkan ajaran palsu, lalu berdiri sok polos di depan kamera. Oh, tidak berdiri ya, duduk sok polos di depan kamera seolah-olah sedang membela Injil, padahal cuma mengulang-ulang retorika klise abad ke-16 ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tradisi Katolik adalah tradisi Farisi ya. Ini perbandingan murahan yang sudah berdebu. Tradisi Farisi itu buatan manusia yang membatalkan hukum Tuhan, tapi tradisi yang gereja Katolik ajarkan, yang disebut Paulus dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 itu, tradisi apostolik, diwariskan secara lisan dan tertulis. Jadi, siapa sebenarnya yang gagal membedakan dua hal yang berbeda 180 derajat? Jangan-jangan ini bukan soal kebenaran, tapi soal kebutaan intelektual yang dibungkus dengan ayat, bukan? Yang kedua, Katolik asal comot ayat. Agak lucu ya, kami mengutip 2 Tesalonika bab 2:15 sebagai dasar tradisi. Anda bilang itu tidak sah, tapi kamu sendiri mengutip Matius bab 15 lalu menyamaratakan bahwa semua tradisi adalah jahat. Ini bukan eksposisi, ini namanya manipulasi teks, tafsir sempit yang tidak mengerti bahwa konteks menentukan makna. Kalau semua tradisi jahat, kenapa Paulus memerintahkan kita untuk berpegang pada tradisi, pada dosis? Kalau ayat yang sama dipakai untuk menyangkal dan mendukung, mungkin yang salah bukan ayatnya, tapi cara berpikir kamu yang salah, bro ya. Yang ketiga, dogma Maria Immaculata tidak alkitabiah. So what gitu loh. Alkitab sendiri tidak pernah menyatakan daftar kitab yang masuk Alkitab. Itu hasil keputusan gereja Katolik. Kalau pakai logika kalian yang seperti ini, berarti Alkitab juga tidak sah, karena baru dirumuskan di abad keempat ya. Ajaran Katolik berkembang dalam terang Roh Kudus, bukan dalam keputusasaan debat seperti yang kamu tampilkan di YouTube ini. Dogma tidak lahir dari semangat ingin menang debat, tapi dari iman yang reflektif dan tradisi apostolik yang hidup ya. Yang keempat, sola scriptura adalah jalan satu-satunya. Good job. Mari saya tanya sederhana, kalau semua orang cuma baca Alkitab lalu masing-masing menafsir sendiri, kenapa gereja-gereja Protestan pecah jadi ribuan denominasi ya? Apakah Roh Kudus berubah-ubah setiap kali satu pendeta pindah mimbar? Maybe. Sola scriptura itu ide yang indah ya di atas kertas, tapi dalam praktik itu adalah lisensi untuk menjadi paus bagi diri sendiri, membuang semua otoritas lalu menyalahkan orang lain karena punya sejarah dan konsili yang jelas. Sorry bro ya. Jadi saudaraku Albert yang tidak cari gara-gara, kalau kamu ingin menanggapi ajaran gereja Katolik, datanglah dengan argumen, bukan asumsi basi. Jangan kutip ayat sambil menutup telinga dari sejarah. Jangan mengaku cinta Injil kalau kamu menolak mereka yang menyusun, menjaga dan mempertahankan Injil selama 1500 tahun sebelum Anda punya mikrofon dan kamera ya.
Dan satu lagi, ya, beritahu teman-teman Anda, kami percaya tradisi karena tanpa tradisi kamu bahkan tidak tahu apa artinya sola scriptura. Ya, sampai jumpa di video berikut. Dan seperti biasa, kami terus mendoakan Anda dan kawan-kawan dengan rasa riuh, tentu saja.